Kalau Bapak menilai dengan penerapan teknologi smart farming ini, dampaknya bagi perkembangan hortikultura di Toraja Utara seperti apa, Pak? Saya lihat sangat berdampak karena dari semangat masyarakat, animo masyarakat yang datang ke kantor menanyakan hal ini, dan saya lihat kalau saya analisa secara kasar bahwa itu memang sangat menguntungkan bagi petani karena dari segi teknologi kita tidak terlalu repot-repot, kemudian tinggal masyarakat hanya menyediakan listriknya, airnya, hanya itu saja, dan pupuk. Kalau dari aspek pemeliharaannya saya pikir petani bisa melakukan. Pagi itu saya menjemput tim majalah Agrina di Bandara Juanda, Surabaya. Rencananya, tim majalah Agrina akan melakukan wawancara dengan Pak Petrus, Direktur PT Daya Santosa Rekayasa, mengenai tantangan penerapan smart farming di Indonesia. Setelah sesi wawancara dan sarapan, kami langsung meluncur ke AgriFarm Training Center untuk melihat langsung penerapan teknologi smart farming. Tim dari majalah Agrina kami ajak untuk melihat teknologi irigasi center pivot. Ini bisa pakai pupuk juga? Bisa. Bisa ya? Pupuk pestisida juga bisa? Bisa. Kami juga menunjukkan beberapa metode irigasi di greenhouse melon dan asparagus yang ada di sini. Tim dari majalah Agrina juga ingin mengetahui beberapa sensor yang kami pakai untuk analisa data dalam pertanian. Kami juga menunjukkan kinerja mesin pembibitan otomatis dan drone spreader untuk meningkatkan efisiensi dalam pertanian. Selagi masih ada waktu, saya ajak mampir ke dalam bunker budidaya dan ruang automation controller sebelum kembali ke bandara. Kita mau ke Makassar, tapi tujuannya nggak ke Makassar. Bandara di Makassar, tapi tujuannya ke Toraja Utara. Dari AgriFarm kita harus kembali ke Bandara Surabaya untuk mengejar penerbangan ke Makassar. Dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, kita masih harus menempuh perjalanan 8 jam lagi untuk sampai di Kabupaten Toraja Utara. Nah, ini saatnya kita istirahat. Gak sabar rasanya melihat kota Toraja Utara untuk pertama kalinya. Tanah Toraja, selamat datang ke Tanah Toraja. Habis ini kita akan menuju Toraja Utara. Ada apa aja? Simak terus sampai habis ya. Nah, sampai jumpa di Toraja Utara. Perjalanan masih 2 jam lagi dari Tanah Toraja. Sesampainya di Toraja Utara, kita sempatkan waktu mengunjungi salah satu objek wisatanya yang terkenal, yaitu Ketekesu. Ketekesu. Ini adalah makam. Makam yang sangat kuno di Toraja Utara. Detailnya seperti apa? Yuk kita lanjut ke sana, 100 meter dari sini. Toraja Utara terkenal dengan banyaknya makam-makam kuno di tebing-tebing batu. Kesan pertama Toraja Utara membuat kita kagum dengan budaya adat istiadatnya yang masih terjaga. Untuk bantuan dimulai dari perencanaan di tahun 2023. Proses perencanaannya itu melalui proposal ke Kementerian Pertanian. Setelah itu diproses oleh Bappenas, kemudian disetujui kembali, dievaluasi kembali oleh Kementerian Pertanian. Seperti itu. Nah, nanti actionnya itu setelah disetujui dari Kementerian Pertanian, actionnya nanti di tahun 2024. Jadi bantuan ini adalah bantuan dari anggaran DAK fisik. Tapi sejak mulai berkembangnya screenhouse ini, para masyarakat sudah mulai dengan semangat
untuk mengembangkan tanaman-tanaman hortikultura khususnya sayuran dan cabai. Dan memang untuk permintaan cabai khusus cabai katokon yang memang salah satu andalan Toraja dan Tanah Toraja, permintaannya cukup luar biasa. Toraja Utara dapat 42 unit yang tersebar di 21 kecamatan. Dari 42 unit greenhouse yang ada di Toraja Utara, kami bertemu dengan Pak Sudirman, petani cabai katokon yang menjadi tanaman hortikultura khas Toraja Utara. Smartnya cerdas, terus tingkatannya lagi mengarah ke pertanian organik ke depannya kan. Hanya alam murni alam raya yang kita mau pakai gitu. Kelompok tani beliau mendapat bantuan 2 unit smart greenhouse untuk tanaman melon dan cabai katokon. Jadi kan program nasional, jadi jangan tanggung-tanggung pertanian dari milenialnya. Mulai aja dari SD. Nah, sekarang ini Pemda Toraja sudah merespon. Jadi ada 2 titik di SD dan SMP untuk percobaan pemanfaatan pekarangan. Yang pangan lestari. Iya, jadi berarti kayak mulai dari ekskul ya. Jadi kan anak-anak lihat langsung. Iya. Ini sudah panen ke 5 bulan ini. 5 bulan, Pak? Iya, berturut tiap hari lah. Sejak 5 Februari kami panen, Bu. Awalnya 5 Februari. Iya, sampai sekarang masih, dan ini masih mau bermunculan terus. Di di open field cabai katokon ini maksimal hanya 2 kilo per pohon. Sekarang ini sudah masuk ke 5,5 ton, 5,5 kilogram per pohon. Pendidikan dan pokoknya pengalaman. Musuh besar dari katokon ini, Bu, lalat buah. Lalat buah ya, Pak? Iya. Jadi makanya kemarin ada uji coba di di ruang terbuka. Saya letakkan begitu, ada itu bisa bertahan sampai 24 hari, Bu. Dia buahnya? Kondisinya iya. Oh, di ruang terbuka 24 hari setelah panen itu. Iya. Awet banget ya? Awet. Makanya permintaan dikirim ke luar Sulawesi banyak. Karena testimoninya orang tahan. Iya, benar kan pengirimannya tahan. Kan setelah pensiun langsung saya kerja ini. Saya dapat kerjasama dengan Ransmart di Tangerang, punyanya Raffi Yahya. Raffi Ahmad. Ransmart itu saya sudah coba berlangganan 3 bulan. Tapi saya kecolongan lalat buah. Bulan pertama, kedua masih normal karena dia kemas, Bu. Iya. Dia kemas, diletakkan di atas styrofoam, lalu dia bungkus pakai cover makanan plastik itu. Wrapping. Ya, wrapping ya. Itu lancar. Kebuka itu ya, Pak. 2 bulan lancar. Bulan ketiga kecolongan. Karena memang lalat buah nggak bisa di ini. Makanya bersyukur dengan adanya ini menggunakan greenhouse ya, sudah lalat buahnya itu aman. Karena ini ada segmen pasarnya ini, Bu. Oh. Ini untuk cabai hijau, sambal hijau warung Padang. Iya, pakai ini. Oh, biar makin dia senang kan? Iya, warnanya juga masuk. Kan kalau yang Padang biasanya kan keriting panjang hijau. Iya, hijau. Kalau ini saya nawarkan, ada yang sudah ada peminatnya. Oke. Kalau dari harga, Pak? Harganya sekarang, Bu, ini 60.000 per kilo. Saya average ini terendah 40, tertinggi 60. Untuk sebenarnya di pasar itu bisa sampai 80. Kalau di pasar, kita jaga juga supaya mereka punya punya pasar juga. Jadi saya rata-rata 50.000. Sekarang bisa Ibu hitung 1,5 ton kayak 50.000. Ini 1,5 ton semua ini yang panen sampai sekarang. Wah, lumayan, Pak. Iya, lumayan sekali, menggiurkan. Iya. Saya habis hitung kalau saya ngambil 2 biji saja satu pohon, itu bisa dapat 5 kilo untuk 300 tanaman.
Nah, coba bayangkan, ada kan masih ada lebih dari 2. Iya, lebih dari 2 ini satu ini pohonnya. Nah, buah pertamanya di sini baru gerombol Bu waktu awal panen ya Pak ya. Nah, ini lagi Bu, ada informasi. Ini kan ada shading di atas Bu. Ternyata cabai katokon ini senang kalau di ada shadingnya gini. Makanya saya ginikan terus. Nah, terbukti yang di sebelah sana yang nggak ada shadingnya, yang atas itu ya Pak ya, tanamannya pendek-pendek gitu loh, nggak setinggi ini Bu. Kan memang sifat tanaman ngejar sinar Bu toh, makanya dia tinggi-tinggi di sebelah sini. Kenapa Bapak yakin, maksudnya kan ini kan nilainya besar, terus kan tantangannya kan juga ini ya, kenapa Bapak yakin apa dengan smart greenhouse bisa berhasil gitu dengan screen house? Iya, karena keyakinan saya begini. Sudah bebas dari gangguan lalat buah, kan itu kan musuh besarnya katokon. Itu aja keyakinan kuncinya. Iya. Kemudian greenhouse itu kan kita diberikan teknologi yang lebih canggih. Ya, lebih canggih, dan itu yang membuat saya tertarik. Terlepas dari memang secara pribadi barangkali kalau kita mau buat sendiri-sendiri agak berat ya, karena ini hampir 500 juta. Iya. Masih mikir ya Pak kalau Masih harus ngeluarin modal sendiri. Tetapi kalau kita hitung-hitung itu 2,5 tahun sudah kembali modal kalau ada yang berani. Dengan cabai katokon. Dengan cabai katokon. Kalau tanaman lain saya belum tahu ya, karena kan Bapak spesialisnya di cabai katokon. Sejak Februari 2025, Pak Sudirman sudah merasakan keuntungan dari pertanian menggunakan Smart Greenhouse bantuan dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan petani Smart Greenhouse yang lain di Toraja Utara? Penasaran kan? Ikuti terus perjalanan kami mengulik Smart Greenhouse yang ada di Toraja Utara. Sampai jumpa di video berikutnya.